Kerja otot dalam menggerakkan tulang. Tahukah kamu, alat gerak manusia terdiri dari dua macam. Yang pertama, alat gerak aktif otot, dan yang kedua, alat gerak pasif, yaitu tulang. Dalam anatomi manusia, jaringan otot menempel pada tulang dan mempunyai fungsi untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tulang disebut sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif. Namun, lokasi otot juga ada di bagian-bagian organ, seperti organ vital dan organ pencernaan. Lalu, apa hubungan antara tulang dan otot dalam melakukan gerak? Tulang dan otot bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Tulang yang melekat pada otot akan ikut bergerak ketika otot melakukan pergerakan. Selain tulang dan otot, gerak juga dipengaruhi oleh sendi. Kerjasama antara tulang, otot, dan sendi ini membentuk sistem gerak yang membuat hewan dan manusia dapat bergerak. Sebelumnya, mari kita bahas sedikit tentang tulang. Fungsi tulang, yang pertama, tempat peletakan otot, tempat penyimpanan mineral, memfasilitasi pergerakan tubuh, tempat pembentukan sel darah, tempat produksi sel imun, dan tempat penyimpanan energi tubuh. Nah, mari kita bahas otot. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi dan relaksasi. Pada saat berkontraksi, otot akan jadi lebih pendek. Sebaliknya, saat relaksasi, otot akan memanjang. Fungsi otot mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak, membantu mempertahankan postur tubuh, membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh, menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme, mempertahankan suhu tubuh. Selanjutnya, cara kerja otot. Satu hal yang menarik dari otot adalah otot ini selalu bekerja, bahkan di alam bawah sadar kita sekalipun. Selain otot yang kita gerakkan secara sadar, atau otot yang disebut sebagai otot volunteer, ada juga berbagai otot yang bekerja meskipun tidak kita suruh. Otot jenis ini disebut dengan otot involunteer atau otonom. Otot volunteer dibagi menjadi dua macam, yaitu otot sinergis dan otot antagonis. Otot sinergis adalah otot yang bekerja sama secara searah. Jadi si otot-otot ini berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Apabila satu otot berkontraksi, otot lainnya ikut berkontraksi. Saat satu otot relaksasi, otot lainnya juga ikut relaksasi. Yang kedua, otot antagonis. Berkebalikan dengan sinergis, otot antagonis adalah otot yang bekerja berlawanan. Artinya, apabila salah satu otot mengalami kontraksi, otot yang lain melakukan relaksasi. Contohnya adalah otot bisep dan tricep. Berdasarkan struktur dan fungsinya, ada 3 jenis otot di tubuh kita, yaitu otot jantung, otot lurik, dan otot polos. Otot pertama yang akan kita bahas adalah otot jantung. Otot jantung ini seringkali disebut dengan otot istimewa. Seperti yang sudah dibahas di awal, otot jantung terus bekerja meskipun kita tidak sadar. Adapun ciri-ciri otot jantung sebagai berikut. 1. Inti sel banyak dan terletak di tengah. 2. Bentuknya memanjang, silindris, serabut selnya bercabang dan saling menyatu. 3. Hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran. 4. Kontraksinya kuat dan berirama. 5. Mempunyai garis melintang. Yang kedua ada otot lurik. Otot lurik disebut juga dengan otot rangka. Letaknya menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat pergerakan. Kenapa disebut lurik? Karena otot ini mempunyai semacam pola serat bergaris, yang jika digambarkan, polanya berwarna terang dan gelap. Berbeda dengan otot jantung, otot lurik merupakan otot yang volunteer, artinya kita harus secara sadar menggerakkan otot ini. Adapun ciri-ciri dari otot lurik. 1. Inti sel banyak dan berada di bagian tepi. 2. Bentuknya silindris, panjang, punya ribuan serabut yang berbentuk jaringan otot. 3. Terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh. 4. Termasuk otot volunteer, harus bekerja dengan kesadaran. Dan yang terakhir, mampu bekerja keras dan cepat, tapi mudah lelah. Yang ketiga, otot polos, berbentuk gelendong dan termasuk ke dalam jenis otot otonom. Biasanya melapisi organ-organ di dalam tubuh, seperti dinding usus, pembuluh darah, sampai dinding rahim wanita. Adapun ciri-ciri otot polos sebagai berikut. 1. Hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah. 2. Bentuknya gelendong dengan kedua ujung berkuncing, bereaksi lambat dan tidak mudah lelah. Ketiga, terdapat pada otot peredaran darah.
otot urat nadi dan otot usus. 4. Termasuk otot involuntir atau otonom. 5. Tidak mempunyai garis melintang. Dan yang terakhir adalah sendi. Fungsi sendi membantu kita untuk bergerak, tapi tidak semua sendi membantu menggerakkan tulang-tulang kita. Ada juga beberapa sendi yang tidak bisa bergerak sama sekali. Oleh sebab itu, sendi dibagi menjadi 3 jenis, berdasarkan sifat geraknya. Yang pertama, sendi mati, sendi kaku, dan yang akan kita pelajari lebih dalam, sendi gerak. Macam-macam sendi berdasarkan arah pergerakannya. Yang pertama, sendi peluru. Sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Salah satu bentuknya mirip bola dan tulang lainnya seperti mangkok. Berada di antara tulang belikat dan tulang lengan atas, serta paha dan pinggul. Sendi gulung bisa bergerak ke depan dan ke belakang, serta bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Letaknya di tulang pengumpil dan pergelangan tangan, rahang, serta antara tulang telapak tangan dan jari. Sendi engsel, pergerakannya satu arah saja. Biasanya hanya bisa diluruskan atau ditekuk, terletak di tulang lutut dan siku. Sendi putar, di mana salah satu ujung tulang menjadi poros yang satunya bisa berputar di sana. Letaknya antara tulang leher dan tulang tengkorak. Selanjutnya sendi pelana, gerakan dua arah seperti ke depan dan ke belakang, juga gerak ke kanan dan ke kiri. Terletak di tulang pangkal ibu jari. Yang terakhir, sendi geser. Gerakan antara tulang yang satu menggeser yang lain. Contohnya sendi pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton.